Gak kesana sedikit, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang mana Insan Beraja kali ini hadir kembali tentunya masih dalam live streaming di akun YouTube Insan Beraja yang akan mengungkap tentang kasus Vina Cirebon. Sebelum kita masuk ke tema nanti, silahkan dibantu di-share sebanyak-banyaknya bagi para pemirsa dan di-share kepada sahabat-sahabatnya. Ini kita juga akan share ke grup kami. Alhamdulillah saya di sini ditemani oleh Abah Kisna, selalu navigator pada malam hari ini. Ya, selamat malam sahabat semuanya. Ya. Bagaimana Abah? Mungkin ada wejangannya sedikit sebelum kita memulai konten ini. Ya, tentang konten kami ini ya, yang mungkin berbeda pendapat, boleh percaya atau boleh tidak ya. Kami tidak bermaksud dalam konten ini, itu aja. Karena ini dalam medianya media gaib. Gaib itu kalau dipandang secara kasat mata ya tidak bisa, itu aja. Iya. Jadi berhubung gaib, kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kita menunggu penontonnya untuk gabung, untuk kita memulai, untuk dialog. Ini kemarin banyak yang request tentang Eki atau almarhum Eki. Ya, saya menyebutkan almarhum karena beritanya banyak yang mengatakan bahwa Eki telah meninggal. Ya. Dan kan ini ada isu ini di media sosial juga banyak, bahkan para netizen atau subscriber kami juga ada yang request tentang untuk mengungkap itu apakah Eki masih hidup dan disembunyikan. Iya. Tapi juga kalau kita pikir siapa ya? Rizky, Muhammad Rizky siapa gitu Pak ya. Apakah benar kan ini? Kalau dipikir secara logika juga mungkin orang-orang yang mengatakan seperti itu masuk akal juga, sebab dalam kasus ini, kasus Vina ini sedang rumit-rumitnya kan, mengapa orang tuanya tidak pernah nampak di Ya, media seperti itu ya Pak. terus kalau memang Eki itu terbunuh, ya kalau itu terbunuh, apa benar nanti nama Eki itu ada, namanya Rizky itu ada beneran, apa memang itu nama-nama samaran, apa nama apa gitu maksudnya ya? Oh gitu. Ya nanti kalau itu benar-benar nama apa ya, Eki itu ada dan putra bapak saya tadi, Bapak Rudiana. Rudiana. Tentunya kalau sebagai anak ya, sebagai orang tua ya, kalau anak yang meninggal apalagi menjadi barat ya, tentunya akan kita kiprah gitu. Ya mungkin kiprahnya ini menurut para netizen ini sudah apa? Mungkin dari dulu pada tahun 2016 itu kabarnya bapak dari saudara Eki tersebut sudah menangkap para pelakunya yang sekarang dalam jeruji besi itu kan, ada sekitar 8 kurang lebih itu. Ya, ini kita akan memulai dulu sahabat, ini kita belum mulai, mungkin juga kita kurang tahu dan belum tahu apakah berita itu benar, dan semoga ini tidak menjadi untuk proses pengalihan juga bagi semua para penontonnya. Ya kalau meninggalnya sih kita percaya ya, kalau ada pembunuhan itu yang dimaksud nama Eki tadi loh, maksudnya katanya masih hidup. Ada yang sudah meninggal itu simpang siur kan sekarang ini. Iya, kan kita juga bingung ya. Kami juga sebagai rakyat kan takutnya bingung ya, ingin tahu lah. Karena kabarnya apa, konten-konten ini kan maksudnya daripada media-media itu banyak sekali pengalihan untuk pelaku utama. Mungkin agak ke belakang Bah.
biar kita fokus ke masalah lain, nggak masalah yang aslinya. Kita kan namanya orang itu ya apa ya, apalagi sekarang banyak orang yang suka apa ya mengadu domba, itu luar biasa ini. Memprovokasi, mengadu domba itu kita harus Di hati-hati akhir zaman ini, akhir zaman ini karena fitnah-fitnah Dajjal sudah mulai ya. Ya ini mungkin untuk menjawab semua pertanyaan para pemirsa, ini kita akan langsung mulai saja agar tidak lama-lama. Nah, seperti itu. Ya monggo Pak. ini saya mau nggak mau kalau saya narik jin korin itu kadang kalau ditanya secara apa ya, secara rahasia biasanya itu nggak mau cerita, mungkin ada takutnya ya. Jadi saya akan menarik salah satu penguasa di daerah Pasundan sana, ada penguasa gaib ya, yang paling terkuat siapapun nanti akan saya hadirkan ke sini untuk interogasi, karena beliau itu dari gaibnya itu tahu kasus-kasus apa yang melanda di dunia ini kan. Ya. Tentunya seperti itu. Ini Pak ada yang komen foto Eki sama mayat yang dikuburnya beda wajahnya. Oh lah ya, makanya saya juga penasaran ini. Maaf sahabat, ini saya juga belum mengerti apa-apa. Jadi kita itu ingin tahunya dari gaib ya. Kalau gaib itu tahu tentang alam dunia, kalau dunia itu jarang-jarang orang yang tahu tentang gaib itu kan. Ya mungkin bisa langsung dimulai ya Bah. Ini kasihan para penontonnya sudah menunggu. Ya. Nah. Allahumma sholli wa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Segala penyusup jenis tansil fasik serangan dari jenis tansil fasik dimanapun bisa ingin menggagalkan sama orang-orang jahat sekarang berjauh semua serangan kembali. Baik, akan saya mulai pemanggilan. Lagi nama Sudiwan Bekamar Bobi. Saya panggil salah satu penguasa gaib di daerah, penguasa daerah Pasundan, gaib yang mengetahui tentang kasus terbunuhnya Vina dan Eki, yang mengetahui saya akan panggil, saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Masuk. Masih bisa sinkron. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di sana manggil saya? Ya maaf, kalau memang saya pemanggilnya tadi kurang sopan dan mengganggu
tugas saudara ini saya minta maaf. Dan kalau boleh tahu siapa yang hadir sekarang ini? Kami adalah utusan Panglima dari Kerajaan Pajajaran yang ada di Tanah Pasundan. Ya, saya ucapkan terima kasih saudara mau hadir ke sini. Tapi sebelum itu, ini akan saya cek kebenarannya yang masuk dalam tubuh mediator ini, apakah yang saudara katakan itu benar dan tidaknya. Karena saya nggak mau tertipu adanya penyusup, maaf ya. Boleh saya cek dulu? Iya, Ya. Protek mediator. Apa yang masuk sekarang ini? Kalau apa yang dikatakan itu bohong, sekarang suka keluar dari jasad ini semuanya sampai bersih. Buka kedoknya siapa sebenarnya. Ya, terima kasih saudara. iya. Ini saya mau mengajukan pertanyaan saudara Ya, tentang terbunuhnya kasus Vina dan Eki Rizky ya, yang terbunuhnya di tahun 2016 ya, kalau nggak kurang. Tentunya saudara sudah mendengarkan, sudah melihatkan sekarang sedang gambar-gambar rame-ramenya terbunuhnya Eki dan Vina itu. iya. Iya, yang saya pertanyakan di sini itu yang siapa itu? Siapa? Nah, saya ingin bertanya tentang itu, apakah benar ya kabar-kabar namanya Eki itu katanya belum terbunuh, katanya masih hidup, dan ada yang bilang sudah meninggal. Ini dua versi yang menurut di media sosial, suara-suara media sosial itu mengatakan seperti itu, katanya masih hidup. Dalam pandangan saudara di alam gaib sana itu bagaimana saudara sebenarnya? Untuk menjawab itu, sebenarnya ada pakar dari bangsa kami tersendiri. Ataupun bisa dipanggil salah satu bagian dari keluarga mereka. Oh begitu. Ya, Jadi tapi juga saya mengetahuinya. memang dari keluarga yang meninggal yang beneran itu dari keluarga siapa? Itu kedua-duanya memang sudah terbunuh. Dan mereka berdua itu sekarang di kehidupan alam yang menyenangkan karena mereka meninggal terbunuh dan termasuk suatu karena fitnah. Oh iya iya. Lalu apa yang saudara ketahui tentang mayat laki-laki itu? Apa benar yang bernama Eki yang asli yang dimaksud itu? Iya, itu benar. Apa perlu saya panggilkan pakar yang mengetahui perihal itu? Oh, kalau saudara tahu ya silakan saudara aja tanpa manggil mereka. Nanti kasihan untuk jasadnya mereka kalau dipanggil nanti yang merasa sakit di sana.
Berhubung kasus ini berada di tanah Pasundan. Iya. Dan menimpa anak-anak cucu kami. Sebenarnya kasus itu bukan suatu kasus besar ataupun kasus yang rumit. Mudah bagi mereka yang sudah mendapat mandat tugas untuk menyelesaikannya. Sayangnya mereka kalah dengan iman mereka, kalah dengan harta, jabatan, uang. Jadi intinya Eki itu benar-benar sudah meninggal ya? Jelas sudah. Kalau ada yang mengatakan masih hidup, itu berarti apa tujuan mereka kok bisa mengasih kabar berita tentang Eki masih hidup itu bagaimana saudara? Itu adalah perbuatan manusia-manusia yang mungkin hanya untuk mengalihkan semua ini. Mengalihkan berarti punya tujuan apa, biar apa gitu? Mengalihkan isu dan memperumit kasus ini tentunya. Berarti itu adalah mayat Eki yang sebenarnya ya, yang meninggal itu. Iya, mereka terbunuh. Lalu saudara tadi bilang kalau kasus itu tidak rumit, tidak sulit ya? Iya, Maksudnya apa saudara itu? mereka-mereka yang diberikan mandat tugas yang berwenang sebenarnya mudah untuk mengungkap, tetapi mereka kalah dengan harta, dengan jabatan. Apakah pembunuhan itu murni dari apa kasus asmara percintaan menurut saudara? Bukan. Lalu Masalah ini terselubung dari salah satu bandar yang mempunyai backing yang begitu besar, begitu kuat. Persoalan pengedaran obat terlarang yang ada di tanah air Indonesia ini. Itu jika diungkap, maka tanah air Indonesia ini akan bebas dari hal pengedaran obat itu. Karena puncernya yang melindunginya ada di dalamnya. wah, sangat luar biasa ini. Maka ini kami lihat proses demi proses berjalan. Tidak langsung cara pengaturan dari Yang Maha Kuasa untuk mengungkap. Karena kalau diungkap secara tiba-tiba, maka mereka-mereka yang terlibat itu akan sedikit yang kena. Tetapi jika proses ini melalui proses bertahap, maka yang terlibat itu semua pasti akan terkena. Dari yang kecil sampai yang tertinggi. Buat malu tanah Pasundan saja mereka itu. Iya, iya. Jadi Allah punya rencana lain untuk menunda kasus ini ya? Bukan menunda, tetapi lama. Oh, lama ya? Lama-kelamaan akan terseret itu. Pelaku utama. Mereka-mereka itu berilmu tinggi, tetapi bodoh. Mereka haus dengan segala-galanya. Mereka pintar untuk membodohi. Sebenarnya kami juga tahu pelaku itu. Tokoh yang dibuat hanyalah tokoh fiktif. Artinya
tokoh fiktif tersebut hanyalah dibuat-buat untuk melindunginya. Oh iya, iya. Saya tahu maksudnya itu. Ya, tolong jangan diperjelas. Iya. Berarti kalau yang Nanti kalau mereka tahu, mereka akan bersiap. Tetapi rencana yang Maha Kuasa tidak bisa mereka permainkan. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau yang namanya Peggy Setiawan yang ditangkap dulu, yang dibebaskan itu memang benar-benar salah apa nggak salah itu? Yang kemarin. Tidak salah. Oh. Ya, Jadi kasus pembunuhannya yang asli itu di jembatan itu apa, yang tempatnya di lain? lain tempat. Terus dibuang di jembatan itu gitu? Ya, Apa gimana? karena ilmu mereka tinggi, jadi pintar memanfaatkan. Ini kalau dipikir, kalau pembunuhnya hanya orang-orang kecil, tidak akan seperti itu. Oh Rumitnya. iya, iya, iya. Tadi saking Pasti pandainya. ada sesuatu besar di balik itu yang akan juga terbongkar. Makanya rumit sekali gitu, muter-muter ya, muter ke tempat kasus itu. yang buka orang dalam, yang nguak ya orang dalam, jadi sama-sama orang dalamnya, jadi sulit ya. Luar biasa. Terima kasih saudara, saya sekarang sudah jelas kalau Eki itu ternyata sudah meninggal beneran kasus itu. Ya jelas. Mungkin persepsi manusia itu Jadi hanya persepsi saja, tidak mewakili kebenaran. Dan hati-hati, mereka-mereka itu yang terlibat sengaja turun tangan untuk mengalihkan. ya, apakah ini yang dinamakan pasukan-pasukan Dajjal sudah turun, tanda-tandanya seperti ini? Menebar fitnah mereka itu. Oh, luar biasa ini ya. Ya, Banyak adu domba, apa ya, menghasut itu banyak di keadaan. banyakkan manusia zaman sekarang itu imannya lemah sehingga iman mereka bisa dibayar, dan mereka itu menuhankan nafsunya sehingga tergiur oleh sesuatu yang bersifat dunia. Tapi itu tak akan bertahan lama. Iya, iya. Ya, Terima kasih saudara. jadi pelaku itu masih hidup, masih ada di dunia ini, dan itu nanti akan terseret. Mereka sendiri nanti yang malu. Bukannya lari ke luar negeri apa enggak ya pelaku-pelaku itu? Mereka tidak usah lari, maka yang melindunginya juga hebat. Sampai segitunya ini. Kita berarti orang-orang kecil ini tertipu Jadi adanya ya. tuduhan-tuduhan yang manusia-manusia itu tidak benar. Karena tokoh pelaku utama itu sudah dipermainkan nama-namanya itu. Oh, berarti nama-nama itu hanya fiktif ya? Ya, Wah, luar biasa ini. Ini yang membingungkan. Pembunuhnya bukan, misalkan bukan si A tapi si B, lah itu yang mencari nama si A sulit ya. Karena bukan pembunuh nama si A tadi, maksudnya seperti itu. itulah zaman akhir. Orang pintar secara lahirnya, tetapi kepintarannya itu digunakan untuk membodohi manusia. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Iya. Karena dimensi dari pemimpin akhir zaman begitu besar untuk menghabisi mereka. Iya, ya, itu atas tadi keluarnya apa, munculnya beliau ya, pemimpin akhir zaman tadi. Ini nanti ke depan akan banyak pengkhianat-pengkhianat negara yang diperintah dari pelaku itu untuk menebar kebencian. Wah, Maka sebelum itu, jikalau di sana memiliki suatu dari guru
Sang Hyang Nurjaya dan Nirwana, maka dihalau dulu jabat pejabat pengkhianat negara itu, membuat malu. Iya, insya Allah itu diusahakan semoga negeri Nusantara, negeri Indonesia ini, Karena mereka banyak sekali iblis-iblis di dalamnya yang haus dengan dunia, dengan uang. iya. Itu tidak berlaku di situ saja. Orang-orang yang memiliki tugas wewenang itu juga sama. Bahaya ya kalau dibilang begitu. Karena yang orang yang nggak tahu kita dialihkan, dibodohi, kita kan nggak tahu, akhirnya kita percaya ikut. Nah itu loh. Ya, hati-hati dengan fitnah. Ya mudah-mudahan semua sahabat Insan Praja bisa Sama seperti kisah yang ada dalam surat Al-Baqarah itu, oh di mana yang menjadi kambing hitam di dalamnya itu, sehingga yang tidak bersalah menjadi korban. iya memang sudah tertulis dalam kitab Al-Quran ya, dan itu akan terjadi. Mereka yang menjadi pengkhianat itu sudah mendapat mahkota dari Dajjal dan dia akan ikut. Ya. Ya sudah saudara, terima kasih tadi atas kedatangannya, hadirnya, waktunya. Saya ucapkan, saya minta maaf bila saya cara menghadirkan tadi kurang sopan ya. Ya. Silakan saudara kembali ke tugas saudara tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Luar biasa ini ya kasusnya. Ternyata sahabat Insan Praja, hati-hati di akhir zaman ini untuk membentengi kita biar nggak kena tipu daya iblis. Selalu ingat Allah, yang zikrullah di hati. Jangan terpancing dengan apa tadi suasana keruh, ada orang yang mengadu domba ini, jangan terpancing dulu. Lalu ini ada yang komen, ini juga membuat pertanyaan. Abah, tolong panggil korin almarhum Abi Budi Permadi, mantan napi yang bebas, berani mengungkapkan curhatan hati para 8 terpidana di kasus Vina. Tiba-tiba Abi Budi Permadi meninggal dunia karena apa, Abah? Oh iya. Mungkin mendadak ini apa gimana ya saudara ini? Mohon yang tahu silahkan untuk komennya. Nanti kita akan mengungkapnya dengan waktu yang lain. Iya, dengan mungkin ya dengan waktu yang lain. Karena ini waktunya sudah malam. Ya. Kita juga banyak tugas dari mungkin dari sedulur-sedulur yang ingin konsultasi. Ya. Monggo Jabri, ini ada di link deskripsi video ini nomor admin kami. Ya mungkin ini begitu rumit ya biarkan. Iya, itu biarkan oleh mereka itu ya, bukan tugas kita. Terus kita itu hanya ya mendoakan semoga ya semua yang ingkar janji ya semua yang bersalah nanti akan terbongkar semuanya gitu loh. Jadi kebenaran dan kemungkaran itu pasti ada bedanya, itu maksudnya. Ini ya. Hal dari kami seperti itu. Ya, terima kasih saudaraku yang sudah hadir semuanya. Teman-teman berada mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berikan kepahaman untuk mendengarkan konten kami. Sekian dari Insan Praja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.